Oke, welcome back. Kembali lagi dalam bahasan kita tentang Code Igniter. Pada bahasan kali ini kita akan mencoba untuk membuat template. Tujuan dari pembuatan template agar kita bisa membuat kode program yang lebih efisien. Jadi kalau kita amati pada controller halaman ini, di sini ada dua buah metode, index dan timeline. Dan masing-masing di dalam metode ini kita menampilkan tiga buah view atau menggunakan tiga buah view. Yang pertama adalah header-nya, kemudian kontennya. Dalam hal ini adalah tentang kami, ini adalah view-nya, view tentang kami yang berisi konten, dan kemudian footer. Dan kita lakukan hal yang sama terhadap metode timeline. Ada header, kemudian view sejarah yang menjadi konten utamanya, dan kemudian footer. Kalau Anda membuat metode lainnya atau membuat controller lainnya, kemungkinan besar Anda akan memanfaatkan tiga buah lapis view ini. Yang atas header, yang tengah konten, yang bawah footer. Yang atas header, kemudian konten, dan juga footernya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gabungkan saja header dan footer? Lantas nanti kontennya, dalam hal ini view tentang kami ini kita masukkan di antara header dan footer itu. Nah, tujuan dari template adalah menyederhanakan proses penggunaan view ini, di mana pertama-tama yang kita lihat ini kita menggunakan 3 baris, kemudian kita sederhanakan hanya menggunakan sebaris saja. Nah, bagaimana caranya? Untuk membuat template kita bisa memanfaatkan directory layout. Jadi setelah views, Anda lihat ada layout di sini. Di dalam layout ini kita sudah membuat dua buah file yaitu footer dan header. Nah, footer dan header ini nanti akan kita gabungkan sehingga setelah digabungkan kedua buah file ini bisa Anda hapus. Klik pada directory layout, kemudian klik kanan, pilih new file dan buat dengan nama template, template.php. Lantas, template ini berisi header dan footer. Maka kita buka header, kita seleksi semuanya, kita Ctrl A, kita copy, Ctrl C, letakkan di dalam file template ini, kita paste. Nah, ini adalah header-nya. Kemudian footer-nya kita buka file footer, kita select semua, Ctrl A, Ctrl C, dan kita letakkan di template, di bawah nav. Nah, bagian atas ini, doctype sampai nav, itu adalah header-nya, kemudian disusul footer-nya. Nah, tugas kita sekarang adalah memasukkan satu baris perintah agar kita bisa mengisi konten. Jadi kontennya ada di antara header dan footer. Nah, bagaimana cara kita membuat kontennya? Maka supaya tidak ramai, kita close dulu footer, kita close header, kemudian base controller kita tutup. Intinya kita hanya fokus pada kontennya saja, kita hapus semuanya. Nah, oke. Jadi kontennya seperti yang telah kita buat sebelumnya, adalah konten yang dibuat menggunakan view tentang kami seperti ini adalah kontennya, pada file tentang kami.php dan pada file sejarah.php. Nah, kode-kode ini kita letakkan di dalam template dan kita taruh di antara header dan footer, tetapi dengan cara yang lebih praktis dan efisien. Caranya kita menggunakan echo. Kita tulis seperti ini. Kita gunakan tanda dolar, this, render, section, dan kemudian argumennya adalah nama sectionnya. Kita belum membuat nama sectionnya pada file tentang kami dan sejarah, tetapi kita bisa membuat namanya terlebih dahulu. Anggap saja namanya adalah isi konten. Jadi namanya adalah isi konten. Kemudian titik koma dan kita tutup. Kemudian kita save. Lantas tugas berikutnya adalah membuka file tentang kami dan nanti juga sejarah untuk menunjukkan kepada CodeIgniter bahwa ini adalah section yang bernama isi konten. Di sini kita membuat section dengan nama isi konten. Maka pada tentang kami dan sejarah kita nanti akan tunjukkan ke CodeIgniter bahwa ini adalah yang disebut sebagai isi konten itu. Baik, kita buka pada file tentang kami.php terlebih dahulu. Pada baris pertama, kita buat baris pertama seperti ini. Kita akan memberitahu CodeIgniter bahwa kita akan memanfaatkan template. Caranya, kita gunakan kode PHP seperti ini. This, extend, kemudian kita arahkan ke template. Template ada di dalam directory layout dan template.
Kita tidak perlu menggunakan .php. Jadi code igniter akan tahu bahwa template ini maksudnya adalah template.php. Kemudian kita tutup. Lantas, bagian ini adalah kontennya. Maka kita tunjukkan kepada code igniter bahwa ini yang ada di bawahnya ini adalah kontennya. Konten yang dimaksud oleh file template render section ini. Kita beritahu code igniter bahwa isi konten ini merujuk pada yang kita blok. Caranya kita tulis di baris ketiga ini, kode PHP seperti ini, this extend isi konten. Kemudian di bagian bawahnya kita update, jadi ini mengupdate bagian atas dan bagian bawahnya, sehingga apapun yang diupdate oleh this extend isi konten, dan di bawahnya ini adalah kontennya itu sendiri. Ini akan dimasukkan ke dalam file template di bagian baris ke-42 ini. Kita tutup dengan baris perintah seperti ini. This and section. Nanti ini akan kita letakkan juga di dalam file sejarah. Kita save terlebih dahulu, kita copy sampai di sini, kita copy, buka file sejarah dan kita taruh di sini. Kemudian di bagian bawahnya kita copy juga bagian ini. Oke, kita sudah menunjukkan kepada code igniter nanti bahwa yang dimaksud isi konten adalah bagian ini yang di-update oleh this extend dan end section. Kita save. Lantas pada controller halaman kita buka. Di sini kita tinggal hapus saja pada header dan juga pada footernya. Kita hapus. Dan bagian bawahnya juga kita hapus. Sama kita lakukan terhadap metode timeline. Kita hapus di sini. Pada footernya juga kita hapus. Nah, kita hanya menggunakan satu buah view. Maka karena menggunakan satu buah view, echo ini bisa kita kembalikan menjadi region. Bagian bawah ini juga region. Dan lantas, data ini, variabel data kita taruh di sini. Kita save. Mari kita lihat hasilnya. Kita masuk ke dalam jendela browser. Kita refresh pada home. Oke, ternyata ada kesalahan. Kita cek terlebih dahulu. Kita cek pada halaman tentang kami. Oke, di sini bukan extend tetapi section. Jadi salah ketik, karena di atas extend maka di bawahnya juga ikut-ikutan extend. Padahal yang betul adalah section. Jadi ini menunjukkan bagian awal dari section bernama isi konten dan berakhir di bagian ini, end section ini. Lantas pada file sejarah juga kita ubah menjadi section. Kita save dan kemudian kita refresh. Oke, kita sudah mendapatkan halaman website yang sama persis dengan yang tadi pertama kali kita buat pada saat menggunakan 3 buah view per method. Kalau kita klik sejarah, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama. Jadi dengan menggunakan template kita bisa menyederhanakan kode program. Pada controller kita hanya menggunakan satu buah view seperti ini. Dan kemudian template-nya berisi header dan footer, dan di tengah-tengahnya kita minta code igniter untuk menampilkan bagian yang disebut dengan isi konten menggunakan render section ini. Dan yang dimaksud adalah pada view tentang kami dan sejarah di mana dimulai dari this section, isi konten. Inilah yang akan dimasukkan ke dalam template. Jadi kira-kira begitu kalau kita ingin menyederhanakan kode program dengan menggunakan template.